Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang ketika menjadi hawa nafsu dia enggak mau terima. Oleh karenanya tawadhu di antaranya adalah tunduk kepada dalil. Kalau sudah datang dalil dia terima. Tawadhu model kedua adalah layyinul janib, rendah kepada kaum mukminin yang lain. Wahfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah sayapmu untuk orang-orang beriman. Ini orang beriman, apapun strata ekonominya dia beriman. Ya sudah, kita jangan sombong depan dia. Belum tentu pun kita lebih baik daripada dia. Makanya seorang salaf mengatakan, engkau tawadhu, ya, yaitu antakhruja minal bait walam talqa ahadan illa wa tadhun annahu khairun minka. Namanya tawadhu, engkau keluar dari rumahmu dan engkau tidak bertemu dengan seorang mukmin pun kecuali menyangka dia lebih baik daripada dirimu. Itu namanya tawadhu. Kenapa? Karena bisa jadi dia punya amal soleh yang kita tidak tahu. Bahkan meskipun zahirnya, misalnya kita lebih berilmu, kita lebih sering ke masjid, mungkin dia kurang berilmu, dia kurang ke masjid. Tapi belum tentu kau lebih besar, lebih baik daripada dia. Kenapa? Yang kau bisa nilai cuma amalan zahir, amalan batin belum tentu kau lebih hebat daripada dia. Belum tentu. Amalan zahir pun belum tentu, ada amal-amal tersembunyi yang dia lakukan mungkin. Mungkin dia berbakti sama orang tuanya, mungkin dia berbakti sama mungkin dia sayang sama istrinya, kau tidak lihat. Sementara kau mungkin rajin ke masjid tapi ternyata kurang berbakti sama orang tua. Sementara kau yang sering ke masjid tapi suka nyakitin hati istri, kau enggak tahu. Ya. Kau enggak tahu. Amalan hati kita enggak tahu. Saya sering sampaikan, kita mungkin punya pembantu, kita mungkin merendahkan tapi bisa jadi lebih tinggi di Allah daripada kita. Buktinya apa? Dia kerja, gajinya 100% buat ibunya. Banyak pembantu seperti itu. Dia kerja, gajinya 100% buat siapa? Ibunya. Kita gaji uang banyak, 1% pun belum tentu kasih ibu. Mau 1% pun masih dikoteng jadi 0,5%. Terus kita mau merasa lebih hebat daripada dia. Dia kerja keras, 100% hasilnya buat orang tuanya. Dan banyak pembantu seperti itu. Bagaimana kita merendahkan para pembantu? Sebagian pembantu, subhanallah, saya tahu kerja di Arab Saudi. 100% gajinya kirim ke keluarganya, kirim buat suaminya. Suaminya sampai sini selingkuh, kurang ajar suaminya. Tapi dia kerja 100% buat apa? Suaminya. Karena saya menangani beberapa masalah, semua gaji kirim, semua gaji kirim. Bagaimana seorang wanita berkorban untuk apa? Keluarganya. Ini apa? Ini orang sederhana, ini bukan orang sederhana, ini orang hebat. Yang kita belum tentu bisa seperti dia. Oleh karenanya, tidak usah kita merasa tinggi. Taib, saya lebih berilmu dari dia misalnya. Dia tidak berilmu, mungkin kita lebih berilmu. Apakah kau sudah mengamalkan? Kan belum tentu. Bukankah ilmu semakin banyak tidak kau amalkan akan jadi bumerang bagimu? Bagaimana kau merasa lebih baik daripada dia? Dia mungkin ilmu sedikit tapi dia amalkan. Kau ilmu segudang-gudang, seabrak-abrak, buku banyak-banyak, belum tentu kau amalkan. Kau tidak amalkan, semakin banyak beban yang akan menghantammu pada hari kiamat kelak. Nabi bersabda, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu akan membelamu atau akan menjadi bumerang menyerangmu kalau kau tidak amalkan. Jadi kita tidak usah merasa tinggi dari seseorang karena tidak ada barometer. Kita ketemu langsung ada level ternak. Oh, kecil. Level saya tinggi. Level enggak ada. Ya, sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib. Bisa jadi kita ketemu orang, mungkin dia ada maksiat. Tapi ternyata amal soleh dia banyak yang menutupi maksiat tersebut. Saya pernah dengar kisah seorang syekh, dia cerita ada orang bermimpi disebut 3 kali nama Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Dia penasaran. Rumahnya di sini. Akhirnya dia datangi orang tersebut. Ketika datangi, ketuk pintu, keluar di Arab sana. Keluar orang tersebut, dia bilang, "Kamu Fulan bin Fulan?" Penampilan biasa aja, tidak kelihatan orang soleh banget, biasa-biasa aja. "Kamu Fulan bin Fulan?" "Iya." "Apa amalmu?" "Itu tidak ada apa masalahnya. Saya masalahnya mimpi 3 kali dimimpikan sebut namamu." "Kau pasti punya suatu amal karena penampilan biasa-biasa saja." Jadi disebut, saya kalau dapat gaji, saya lupa apa 50% saya kasih tetangga yang janda atau tetangga yang susah. Dia setiap dapat gajian dia potong kasih orang lain, orang tidak ada yang tahu. Karenanya tidak perlu kita merasa lebih hebat dari orang lain. Karena tidak ada barometer yang menunjukkan akan hal tersebut. Amal yang zahir pun belum tentu kita diterima. Apalagi amal batin yang kita tidak tahu bagaimana batin orang tersebut. Bukankah Nabi mengabarkan ada orang masuk surga gara-gara tidak hasad sama orang? Nah, kita mungkin sudah punya harta masih hasad sama orang. Dia tidak punya apa-apa, tidak hasad. Terus kita bila lebih afdal daripada dia?
Enggak ada yang tahu. Ada lagi sebagian salaf mengatakan, jangan kau merasa lebih tinggi dari orang lain. Kalau kau ketemu, dia bilang, kalau saya ketemu orang lebih tua dari saya, umurnya lebih panjang, saya berkata, dia sudah lebih beribadah duluan daripada saya. Tentu pahalanya lebih banyak. Ibadah dia banyak. Dia sholat lebih banyak, dia berbakti sama orang tua lebih dahulu, dia ngurus anak istri lebih dahulu, dia diuji dengan berbagai ujian dan dia sabar menghadapinya sudah lebih dulu. Mungkin pernah Allah kasih ujian macam-macam dan dia kuat menghadapinya. Apalagi orang tua kita dulu diuji kuat mereka. Kalau sekarang memble-memble semua, diuji sedikit sudah memble. Dulu Masya Allah orang tua-tua kita kalau diuji luar biasa, mereka sabar, mereka tegar. Ada ibu ditinggal oleh suaminya, dia tegar ngurusi anak-anaknya, luar biasa kalau kita lihat orang dahulu. Apa mereka tidak punya pahala? Pahala mereka besar. Mereka lebih tua, mereka lebih dahulu beribadah. Lebih banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngapain kita merasa lebih tinggi daripada dia? Bayangkan dia sudah keriput, sudah rambut putih, betapa banyak usaha yang dilakukan untuk ngurus anak-anaknya, untuk ngurus cucu-cucunya, pahalanya banyak. Kalau kita ketemu orang lebih muda dari kita, jangan juga sombong. Kita bilang dosa kita lebih banyak daripada dia. Dia baru lahir, dosanya baru sedikit. Baru sedang mengumpulkan dosa. Kita sudah ngumpulin sudah lama. Sudah masuk dalam berbagai macam pintu, masuk keluar, Allah musta'an. Kalau disidang sama Allah bingung, dihisab bingung. Coba kita renungkan, kita ini sudah masuk pintu maksiat, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Dia masih kecil, baru masuk beberapa pintu. Kita sudah puluhan pintu maksiat yang sudah kita masukin. Semoga Allah mengampuni kita semua.